Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di pembelajaran daring materi PKN kelas 9 semester 1. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama kita bahas adalah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa Orde Lama, kedua masa Orde Baru, yang ketiga adalah masa Reformasi. Kita bahas satu persatu. Pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan, dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat yang tadinya terjajah sekarang menjadi masyarakat yang merdeka. Pada masa Orde Lama dibedakan menjadi 3 periode. Periode pertama adalah tahun 1945 sampai 1950. Periode kedua tahun 1950 sampai 1959. Periode ketiga tahun 1959 sampai 1966. Kita bahas untuk periodenya. Tadi periode pertama tahun 45 sampai 50. Pada periode ini terjadi beberapa pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. Ini berada di Madiun ketika tanggal 8 September tahun 48. Pemimpinnya adalah Musso. Tujuan utama dari pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemimpinnya adalah Sekar Maji Marican Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan NII pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 oleh Kartosuwiryo. Tujuan utama dari pemberontakan Darul Islam adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara menjadi syariat Islam. Periode yang kedua adalah tahun 50 sampai 59. Pada periode ini, dasar negara tetap sama yaitu Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan menjadi ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan menjadi suara terbanyak atau voting. Terjadi beberapa pemberontakan pada tahun 50 sampai 59, di antaranya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, pemberontakan atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permusta. Pada masa tersebut, timbul krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 1959. Ini tujuan untuk membubarkan konstituante. UUDS tahun 50 tidak berlaku dan kembali kepada UUD 1945. Pada periode ini kesimpulannya adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Periode yang ketiga adalah tahun 56 sampai 65. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat. Yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila yang berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Yang terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter
beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata semua itu tidak cocok bagi NKRI. Kemudian terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DNID. Tujuan dari pemberontakan tersebut adalah untuk kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Kita bahas lagi yang masa Orde Baru. Pada era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah masa transisi singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama dari Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan tidak konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Harapan rakyat pada masa Orde Baru kala itu adalah masyarakat berharap adanya perubahan politik dari bersifat otoriter pada masa Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut ada dasarnya. Presiden Soeharto dianggap sebagai tokoh utama Orde Baru. Dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Itu karena beliau berhasil membubarkan PKI, kemudian menstabilkan keamanan negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang singkat. Harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud karena tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru dan Orde Lama masih sama, yaitu sama-sama otoriter. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur atau disebut dengan LSM, partai politik, dan sebagainya. Presiden Soeharto ini mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun atau presiden manapun, itu seperti Super Semar, Mandataris MPR, Bapak Pengadunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Kesimpulan pada masa ini adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataannya, yang menjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Yang ketiga adalah masa reformasi. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan ancaman-ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila ideologi dengan ideologi yang lain, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan tersebut dalam bentuk kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Kebebasan tersebut memacu kreativitas masyarakat, tapi bisa mendatangkan dampak negatif dan merugikan bangsa Indonesia. Negatif yang timbul pada masa ini adalah yang pertama, menjadi munculnya pergaulan bebas. Kemudian pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan. Tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Hal itu ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, seperti tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.